Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan terkait materi pengolahan hasil tes. Jadi dalam materi pengolahan hasil tes nanti, kemarin teman-teman sudah membuat terkait contoh kisi-kisi. Nah, kisi-kisi nanti kan akan diadakan ujian setelah tes di validitas di analisis butir, mulai dari tingkat kesukaran, daya beda, fungsi distraktor, validitas dan reliabilitas, sehingga sudah menjadi alat tes yang bagus, kemudian diujikan. Nah, digunakan untuk tes ini nanti, kemudian akan diolah hasilnya, mulai dari penskoran, nanti direkap, sehingga nanti akan masuk menjadi nilai raport. Tapi nanti di pembahasan pengolahan hasil tes, kita berhenti sampai pada nilai akhir untuk raport. Jadi belum masuk pada masuk nilainya ke dalam raport itu belum, nanti di makalah yang terakhir atau di materi yang terakhir. Itu teman-teman. Ya, nanti akan kita bahas mulai dari kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3 dan 4, yaitu tentang sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan juga keterampilan. Supaya nanti teman-teman benar-benar paham masing-masing aspek itu benar-benar perlu diperhatikan dan perlu dilaksanakan penilaian masing-masing dan berdiri sendiri. Oke. Yang pertama adalah terkait aspek sikap spiritual. Ya, jadi pengolahan hasil tes sikap spiritual yang kemarin teman-teman membuat terkait kisi-kisinya itu ada instrumen apa yang akan teman-teman gunakan dalam penilaian. Misalnya adalah teman-teman menggunakan penilaian jurnal. Nah, maka jurnal itu nanti akan diisi selama 1 semester, kemudian nanti sebagai guru PAI, teman-teman menyetorkannya kepada wali kelas. Dan kalau teman-teman sebagai wali kelas, berarti nanti teman-teman yang mengumpulkan merekapnya dari sumbernya dari nilai guru-guru mapel, kemudian juga dari nilai sikap spiritual dari guru agama sendiri, nilai sikap spiritual dari guru BK, ekstrakurikuler dan lain-lain. Nanti direkap menjadi satu, sehingga nanti menjadi rekap nilai semua siswa. Ya, tentunya kan masing-masing guru memiliki cara penilaian masing-masing. Ada yang mungkin menggunakan penilaian diri, ada yang menggunakan penilaian antar teman, ada yang menggunakan jurnal, atau menggunakan observasi. Yang pasti nanti akan memunculkan sikap spiritual yang harus dicapai peserta didik dalam 1 semester, itu mana yang belum tercapai dan mana yang sudah tercapai. Kalau nanti menggunakannya jurnal, itu berarti kan nanti anak yang tidak tercatat diasumsikan sikapnya sudah baik ya. Kalau yang tercatat baik berarti sangat baik. Kalau anak yang tercatat tidak baik berarti perlu bimbingan. Jadi ada 3 kategori, yaitu adalah sangat baik, baik dan perlu bimbingan ya. Tapi nanti dalam penulisan di dalam raport predikat itu nanti ada sangat baik, baik, cukup dan perlu bimbingan atau kurang. Tuh. Nah, ini contohnya adalah menggunakan jurnal. Pada tanggal 21, Bahtiar tidak mengikuti sholat Jumat diselenggarakan di sekolah. Berarti butir sikapnya adalah ketakwaan. Oh ya, untuk aspek butir sikap itu nanti ada kalau di dalam sikap spiritual biasanya ada berdoa, bersyukur, ketakwaan, toleransi dan lain sebagainya ya. Jadi sesuai dengan teman-teman apa yang nanti akan dimunculkan di dalam deskripsi raport. Tuh, kalau kemarin ada tindak lanjut dari guru itu juga boleh. Kemudian ada tanda tangan ya. Ini format minimnya ya, atau lebih singkatnya. Tapi nanti lebih baik ada tindakan dari guru apa. Sehingga kalau ada perubahan kan nanti sudah ada catatan bahwa itu adalah perubahan sikap. Nah, setelah didapatkan itu semuanya nanti direkap. Ya, masing-masing guru yang nanti disetorkan kepada wali kelas, khususnya wali kelas nanti merekap ini. Ini adalah rekap akhirnya. Ya, aspeknya apa saja? Misalnya dalam 1 semester itu di sikap spiritual ada bersyukur, berdoa, dan bertakwa. Maka nama siswa, urut absen itu semua dicatat. Kemudian bersyukur itu sudah muncul apa belum? Kemudian perlu bimbingnya berdoa sudah muncul apa belum? Bertakwa sudah muncul apa belum? Misalnya di sini tadi adalah Bahtiar. Nanti saya contohkan saja ya. Di dalam contoh nanti ada. Nah, itu. Jadi formatnya ini nanti untuk nyatat masing-masing siswa. Nanti yang tidak tercapai yang mana? Oh, berarti yang perlu bimbingan adalah sikap ini. Sehingga nanti diasumsikan untuk predikatnya itu adalah kira-kira rata-ratanya anak ini masuk dalam baik, sangat baik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sikap spiritual sama, sikap sosial sama. Dalam KI itu nanti sudah ada sikap apa yang harus dimunculkan anak selama 1 semester. Oh, ada toleransi, jujur, disiplin, percaya diri, dan lain sebagainya. Nanti juga sama direkap, ya, sikap sosial,
direkap juga sama seperti sikap spiritual. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan itu nanti adalah berdasarkan yang dibuat kisi-kisi, kan kemarin sudah membuat kisi-kisi. Oh, nanti di dalam KD ini ulangan hariannya ada 30 soal misalnya. Ada pilihan ganda 20, ada isian atau uraian bebas ada 10. Nanti sudah ada pedoman persekoran. Sehingga sudah setelah diskor ya, seperti kemarin teman-teman itu di validitas itu kan ada skornya. Nah, ini nanti jadi satu. Kan kemarin lebih kepada pilihan ganda. Nah, ini misalnya adalah nama siswa si A. Nah, pilihan ganda, oh skornya berapa ketentuannya. Ada uraian bebas berapa skornya. Nanti dapat skor mentah, dapat skor matang, kemudian ada pembulatan. Nah, untuk mencari skor matang itu adalah skor mentah dibagi skor maksimum. Skor mentah itu adalah skor yang didapatkan berdasarkan penskorannya. Ya, jadi kalau ini 1111 dan seterusnya skor mentahnya totalnya ada 35. Nah, skor maksimum itu adalah skor kalau benar semua. Oh, skor maksimumnya 40. Berarti 35 dibagi 40 kali 100. Berapa? Skor matangnya itu didapatkan kemudian di pembulatan. Ya, kali 100 itu adalah skor skalanya. Jadi kalau kalian menggunakan skor 0 sampai 10 ya berarti kali 10. Kalau 0 sampai 100, 0 sampai 100 itu berarti kalian dikalikan 100. Itu untuk penskorannya di pengetahuan. Kemudian nanti setelah mendapatkan skor itu kan berarti ulangan harian. Nah, ulangan harian ke berapa? Kalau ini misalnya adalah di KD 3.1, maka nanti di 3.1 ini dapat berapa? Nah, Ani dapat 75. Kalau misalnya ulangan hariannya ada 2, di penilaian KD 3.1 ini ada 2, maka 3.2 ini harus dipisah. Oh, ini ulangan harian pertama 3.1 dapat 75, di ulangan harian kedua dapat 80, 75 tambah 80 dibagi 2, mendapatkan rata-rata 3.1 untuk KD 3.1. Nah, kalau ini contohnya kasuistik adalah ulangan hariannya itu 1 kali, tapi terdiri dari 2 KD. Maka nanti, nah ini perlu diperhatikan, dalam memberikan penskoran itu harus dipisah. Ya, jadi harus dipisah antara masing-masing KD. Jadi nilai skor itu yang muncul nanti adalah nilai atau skor per KD. Kalau misalnya dari 30 soal itu adalah 15 soal, 20 dari 3.1 dan 10 dari 3.2, maka untuk menentukan ulangan harian 1 itu nanti ada 2 skor, yaitu skor 3.1-nya dapat berapa, 3.2 dapat berapa. Seperti itu. Jadi sistem penskoran di K13 itu adalah per KD karena nanti memantau pencapaian anak KD-nya itu tuntas apa tidak. Kalau tidak tuntas berarti yang perlu diulang hanyalah KD tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu baru di rata-rata ada berapa KD, nanti dijumlah dibagi sesuai jumlah KD. Dapatkan rata-rata ulangan harian dari siswa tersebut. Ya. Jika 1 KD atau lebih, jika 1 KD lebih dari 1 ulangan harian, maka di rata-rata terlebih dahulu. Kemudian untuk tambahan 1, jika 1 ulangan harian lebih dari 1 KD, misalnya 2 KD, maka nilainya atau skornya itu dalam ulangan harian itu ada sesuai jumlah KD. Yaitu KD 31 dari nomor berapa sampai berapa, KD 32 dari nomor berapa sampai berapa. Untuk mendapatkan nilai HPH hasil penilaian harian adalah jumlah dari ulangan harian seluruh KD dalam 1 semester dibagi jumlah KD 1 semester tadi yang saya sampaikan. Kemudian dimasukkan ke dalam perekap dari nilai hasil penilaian akhir atau HPA, yaitu HPH-nya berapa, HPTS-nya berapa, nanti kan ada tengah semester, ada HPAS-nya, hasil penilaian akhir semesternya berapa. Kemudian dengan rumus perbandingan 2:1 ya. 2 ini untuk ulangan harian, 1 ini untuk S, kemudian 1 ini untuk UAS. Jadi kalau ini 2 kali 73,89 ditambah 1 kali 90 ditambah 1 kali 80 dibagi 4. 4 itu dari karena ini 2, ini 1, ini 1. Hasilnya adalah 79,45 atau 79. Ini contohnya. Ya. Tuh, kemudian kalau untuk kinerja beda lagi. Keterampilan. Contohnya ini adalah penilaian kinerja, ya. Kemudian misalnya penskoran penilaian keterampilan. Adapun dalam penskoran keterampilan tergantung jenis penilaian. Jadi nanti ada 4 jenis penilaian yaitu praktek, proyek, produk, dan juga portofolio. Nanti sendiri-sendiri. Kalau dalam 1 KD itu ada 1, ya sudah 1 saja. Proyek itu sudah cukup misalnya. Kalau ada 2 berarti ada proyek sama praktek, berarti 2. Kalau
praktik semua 2. Oh, berarti ada 2 skor. Nanti ada ketentuannya. Penskorannya itu disesuaikan dengan indikator atau panduan yang ditugaskan. Kan ada panduan skor seperti kemarin yang teman-teman buat. Nah, itu nanti disesuaikan dengan itu. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel rekap penilaian 1 semester sesuai KD masing-masing. Nah, dimasukkannya seperti ini. Jadi ini persiswa, ya, lebih kepada persiswa. Karena nanti ada KD masing-masing, nanti didapatkan nilai akhir KD dulu. Oh, dalam KD 4.1 itu hanya praktek atau kinerja. Oh, 92, berarti skor akhir KD-nya 92. Oh, dalam 4.2 itu ada 2, 66 dan 75. Nah, kalau jenis penilaiannya itu sama dalam satu KD, maka diambil paling tinggi. Dan diasumsikan sama-sama praktek, ya, jadi diambil yang paling tinggi. Kalau beda, misalnya ini 4.4, kinerjanya 75, proyeknya 87, produk maksud saya 75 tambah ini di rata-rata 75 tambah 87 bagi 2 78,50 ya. Baru nanti setelah itu didapatkan dari masing-masing KD ini dijumlah dibagi sesuai jumlah KD dibagi 6 ini dapat 83. Ya, apabila penilaian dalam satu KD lebih dari 1 kali penilaian, maka kalau jenis penilaiannya sama, maka diambil nilai skor paling tinggi. Apabila berbeda jenis penilaian, maka di rata-rata. Skor nilai akhir KD dapat dari ketentuan di atas, yaitu pada poin 1 itu. Kemudian untuk mendapatkan nilai akhir, untuk rapor adalah rata-rata dari nilai seluruh KD, jumlah skor seluruh KD, dibagi jumlah KD selama 1 semester. Oke, itu saja. Nanti langsung ke contoh. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke contoh ya dari tindak lanjut kemarin. Ini saya menggunakan dari milik saya sendiri ya, yang saya contohkan di kisi-kisi kemarin. Cuma ini nanti saya contohkan salah satu ya, karena cukup banyak kalau saya menggunakan penilaian diri dan juga penilaian jurnal. Tapi teman-teman kalau nanti dalam membuat refleksi mau dua-duanya silahkan. Tapi nanti saya perbolehkan memilih salah satu. Misalnya teman-teman kemarin membuat penilaian jurnal sama penilaian diri atau antar teman, maka dipilih salah satu boleh atau dua-duanya juga lebih bagus. Yang penting nanti sampai pada rekap. Nah, ini contohnya adalah saya menggunakan penilaian sikap spiritualnya yang jurnal ya. Kemarin kan baru yang diisi 3 siswa. Nah, ini misalnya beberapa siswa dinilai ya. Beberapa mungkin 1 semester ya. Nah, dinilai. Oh, ada namanya aspek di sini ada berdoa, ketakwaan, toleransi, bersyukur dan lain sebagainya. Nah, ini di semua penilaiannya. Kemudian setelah itu direkap seperti tadi. Ya, ini saya ngambil 4 siswa. Ahmad, Ali, Asri, Siti. Ya, ini sikap spiritualnya. Oh, ketakwaan dari Ahmad ini tidak tercatat kan tadi. Ini misalnya dari satu guru ya. Kalau nanti asumsinya kan banyak ya. Jadi oh persepsi guru ini seperti ini, tapi persepsi guru ini bagus. Ya, jadi nanti tetap dilihat mungkin anak itu memang tidak menunjukkan. Ya, tapi selama anak itu tidak negatif, berarti kan diasumsikan baik. Oh, Ahmad ini berarti ketakwaannya baik, toleransinya baik, karena tidak tercatat di negatif maupun positif. Oh, bersyukurnya berarti sangat baik, ya. Kemudian berdoanya juga sangat baik. Maka asumsinya, nah ini diambil kesimpulan. Sebenarnya predikat nanti masuknya di makalah terakhir, tapi nggak apa. Ya. Nah, maka diambil kesimpulan, oh ini adalah sangat baik. Ya, ini untuk akhir untuk rapat. Jadi nilai sangat baik. Karena ini sangat baik, ini sangat baik. Ini awalnya perlu bimbingan, tapi kan sudah berubah menjadi sangat baik ya. Kalau sudah perubahan berarti catat yang terakhir. Ali ini baik, sangat baik, baik, sangat baik. Catat sangat baik. Selama tidak ada yang perlu bimbingan maka bisa dikatakan sangat baik. Ini perlu bimbingan 1, ini ada sangat baik, ini dikatakan baik. Ini baik semua Siti, jadi dikatakan baik. Nah, begitu pula dengan sikap sosial. Oh, ada berapa sikap yang dinilai? Oh, ini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan lain sebagainya. Oh, yang dinilai itu. Nah, nanti dinilai semuanya. Kemudian direkap sama jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri. Ini misalnya yang merah ini adalah dari guru yang lain ya. Ini yang hitam dari penilaian yang di atas. Oh, dari ini perlu bimbingan, ini tapi sangat baik dan sebagainya. Oh, ini perlu bimbingan karena masih ada yang satu perlu bimbingan dikategorikan baik. Ini Ali sangat baik, sangat baik, sangat baik juga, sangat baik. Ini perlu bimbingannya 1, ada yang sangat baik, ini dikatakan baik. Kalau mungkin perhubungan semua berarti di sini predikatnya berarti cukup atau kurang ya, tapi itu anak harus minimal baik ya kategori kalau untuk penilaian, karena kalau bimbingan kalau untuk sikap itu kan bisa dilaksanakan dengan bimbingan, bukan remedi ulang tapi bimbingan ya. Siti sangat baik.
Itu rekapnya. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakannya adalah apa namanya? eh, penilaian diri atau antar teman kan sudah ada skalanya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah ada skalanya, misalnya kalau apa namanya di jumlah skala tentang sekian sampai sekian dikatakan baik, ini kurang baik, maka nanti langsung ada kan itu menggunakan angka, tapi angka nanti dijadikan predikat. Nah, Pak, terus bagaimana untuk membedakan nanti ini yang sikap jujur, ini disiplin, dan lain sebagainya untuk penilaian diri? Nanti dikelompokkan. Jadi misalnya dari ada 10 pernyataan, maka 10 pernyataan itu misalnya nomor 1 dan 2 itu adalah sikap jujur. Nah, di semuanya siswa adalah selalu, maka bisa dikatakan sangat baik. Nanti ada contohnya saya kirim lah. Ya, ini sampai yang inilah yang ini saya kirimkan. Ya, nanti untuk referensi teman-teman saya kirimkan terkait dengan video juga. Kemudian selanjutnya adalah pada penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan nanti menyesuaikan dengan kisi-kisi. Ini saya kemarin kan ada 2 soal untuk pilihan ganda, uraiannya ada 1, uraian bebasnya ada 1. Nah, untuk pilihan gandanya kemarin skornya 1 dan 0, uraian objektifnya 0, 2 dan 0, uraian bebasnya adalah 10, 7, 4, dan 2 kalau tidak salah ya. Nah, ini misalnya Ahmad, ini benar, ini salah, ini benar, ini maksimal. Ali, ini benar, ini salah, ini dapat 7, dan seterusnya. Nah, nanti jumlah, ini yang dapat 13 namanya skor mentah. Ini 9 ini skor mentah, ini 10 skor mentah, 8 skor mentah. Dari jumlah ini skor yang didapat. Nah, maksimalnya berapa? Skor maksimalnya itu kan kalau ini benar kan 1, ini 1, ini 2, ini 10. Jadi 10, 2, 12, tambah ini 14. Nah, skor maksimalnya adalah 14. Sehingga skor matangnya didapatkan 13 dibagi 14 kali 100. Karena menggunakan skala 100. 92,85 dibagi menjadi 93. Ini juga sama, 1, dan seterusnya. Ini 64, ini 71, ini 57. Ini yang didapatkan dalam ulangan harian 1 dikali 3.1. Sehingga nanti direkap. Nah, ini ya misalnya satu semester ada 5 KD untuk PAI, untuk SKI ini. Ya, ini kan SKI saya. Nah, Ahmad ini dari yang kuning tadi kan ke sini, kalian pilihan harian 1. Kalau misalnya ulangan KD 31 ini 2 kali ulangan harian, maka nanti di rata-rata ya ini 93, ini 80 maka rata-rata. Ya. Jadi sebelum di rata-rata akhir itu nanti di rata-rata per KD didapatkan 1 saja skor untuk masing-masing KD. Kalau misalnya satu ulangan harian ini PH1 ya, tapi ada 10 soal 5 itu dikali 3, 1, 5 dikali 3, 2, maka penilaiannya kalau bukan satu ulangan harian yang nilainya 1. Tapi kalau ini nanti dibagi tadi jadi kolomnya nanti ada kolom ini untuk KD 3.1, ini kolom 3.2 dipisah ya. Tuh. Kemudian ini per KD di jumlah ada 5 KD berarti dibagi 5. 93 tambah 80 tambah 80 tambah 85 tambah 90 dibagi 5. 85,6 dibagi 86. Dan seterusnya. Nah, bulatan ini namanya adalah HPH. Hasil penilaian harian dimasukkan ke sini. Hasil penilaian harian. PTS-nya misalnya PTS didapatkan ini. Nah, asumsinya ya. HPAS ini dapat ini akhir semesternya. Nah, yang didapatkan namanya kita mencari hasil penilaian akhir, yaitu 2:1 2 kali 86 ditambah 80 kali 1 ditambah 80 kali 1, karena ini harian itu adalah perbandingannya adalah dikalikan 2 lebih banyak ya, rumus ya. Kemudian 8 berarti 86 kali 2 dan seterusnya didapatkan 84,25 atau dibulatkan 8. Ini juga. Nah, inilah yang akan dimasukkan ke dalam nilai raport. Ahmad berarti dapat 84, Ali 85, Asri 85, Siti 80. Itu untuk pengetahuan. Nah, kalau keterampilan ya, ini misalnya kemarin saya penilaiannya adalah proyek
ya. Jadi membuat naskah drama sampai dengan mempraktekannya. Nah, ini kan kelompok ya. Oh, berarti tampilnya kelompok, tapi nanti nilainya akan direkap dalam individu. Asumsinya ini adalah nanti nilainya sama ya. Jadi tidak dibedakan. Boleh dibedakan misalnya terkait kan ada mungkin aspek partisipasi siswa, nanti disendirikan juga boleh. Tapi ini saya asumsikan adalah kelompok. Kalau teman-teman kemarin penilaiannya adalah individu, misalnya produk, membuat gambar atau apa, maka ya penilaiannya per individu. Nah, ini Ahmad di kelompok 1, ini saya pisah. Ahmad di kelompok 1, Ali di kelompok 2, Asri di kelompok 3, Siti di kelompok 4, biar teman-teman lebih paham. Ya, kemarin instrumen saya ini skor maksimumnya adalah 75. Karena kalau ini 555 semuanya sama dengan 75 itu skor maksimum ya. Kemudian ini kesesuaian tema dapat 4. Berarti apa namanya? Baik ya. Ini sangat baik dan seterusnya. Didapatkan skornya mentah 61. 61 berarti skor matangnya 61 dibagi 75 dikalikan 100 81,33 pembulatannya 81. Ini Ali di kelompok 2 mendapatkan skor. Nah, ini skor untuk satu kelompoknya. Nah, 64. Skor maksimumnya 75, dapat skor akhirnya 85. Asri mendapatkan skor. Nah, ini lumayan bagus kayaknya. 65 poin. 65 skor mentahnya, dapat skor matang 87. Soalnya Siti dapat skor 60, lebih sedikit ya. Kemudian skor matangnya berarti 80. Nah, skor matang itu nanti direkap. Nah, ini para anak juga. Ahmad, skor matangnya berarti kan tadi penilaian proyek di 4.1 per 81. Bentar tak turunin biar teman-teman lebih paham. Nah, ini untuk Ahmad. Jadi Ahmad dapat 81. Jadi direkapnya di sini. Nah, tapi di 3.1 itu ada penilaian lain yaitu praktek. Mungkin prakteknya praktek berdakwah misalnya ya. Nah, itu ada skor juga 78. Maka karena ini beda jenis penilaian, maka di rata dapat 79,5. Nah, di 4.2 80 sama 78. Oh, berarti karena sama diambil yang paling tinggi sama di penilaiannya. Oh, diambil 80 dan seterusnya ya. Ini nanti usahakan kalau membuat jangan sama persis ini ya. Seperti kemarin ya. Saya penilaiannya di ini praktek, ini proyek, kalian sama taruh ini praktek, ini proyek. Ini saya taruh praktek, penilaian praktek sama praktek, ini kalian juga sama. Silahkan divariasi ya. Jadi silakan dikembangkan supaya teman-teman lebih terasah. Oh, maksudnya seperti ini. Gitu. Kemudian setelah itu dari masing-masing skor KD akhir ini dijumlah di rata-rata dapat 83. Inilah 83 ini yang namanya skor nilai akhir. Ali juga demikian. Yang penting masing-masing siswa tetap sama ya dalam satu semester ya. Masa ini Ahmad nanti di 4.1 ada praktek sama proyek, tapi Ali proyek sama produk kan tidak mungkin. Yang penting di 4.1 kalau penilaiannya ini disamakan dengan siswa yang lain. Tapi nanti kalau teman-teman praktek itu dibedakan jangan sama seperti saya intinya ya. Itu. Kemudian selanjutnya ini punyanya Siti. Nah, setelah Siti selesai. Jadi yang dimasukkan menjadi nilai akhir adalah ini. Jadi rata-rata dari masing-masing KD jumlah di rata-rata sesuai jumlah KD. Itu ya, jadi silahkan nanti diuji coba. Kalau memang ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau tanya, dipahami dulu materi yang saya sampaikan. Kalau memang masih tidak paham, silahkan boleh ditanyakan. Silahkan kalau pengen inovatif, buka panduan penilaian. Tapi kalau di panduan penilaian yang SMP saja itu ada beberapa aspek yang tidak terpick up, khususnya adalah tentang deskripsi. Jadi motifnya juga ikut di panduan penilaian SD. Silahkan dibaca semuanya juga. Itu ya, nanti untuk contoh penilaian yang lain saya share juga. Cuma ini cukup ini saja. Biar nanti teman-teman benar-benar paham, karena ini nanti tindak lanjutnya adalah teman-teman untuk praktek memasuk. Jadi sudah dapat skor akhir, nanti bagaimana memasukkannya ke dalam rapot, jadi file nanti kalau kalian praktek disimpan. Jadi runtutnya nanti biar teman-teman tahu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.